Perkenalkan, nama saya Albertus Habib Pratama, NIM 86000747 dari kelas 4A Praja, Prodi PGSD Pre-Service dari PBJJ Semarang. Di sini saya akan membuat video simulasi tentang 8 keterampilan dasar mengajar untuk memenuhi tugas akhir pembelajaran mikro. Selamat menonton. Halo anak kelas 6 beda. Bagaimana hari ini? Baik Pak. Hari ini kalian apakah sudah makan? Sudah Pak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita sebaiknya mulai pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas akan berdoa menurut pertanyaan masing-masing. Cepat tutup. Siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Arkan. Terima. Anak-anak, guru mau bertanya, pernahkah kalian melihat atau memperhatikan ada seorang teman kalian di sekolah atau di lingkungan sekitar yang diperlakukan berbeda seperti suku, agama, dan ekonomi, atau mungkin karena cara belajarnya yang agak terlambat? Ya Pak, pernah Pak. Di dekat rumah saya itu ada anak baru yang bahasanya berbeda, lalu ditertawakan oleh anak-anak yang lain. Baik, terima kasih Mas Yano. Ya Pak. Berbagi cerita. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hubungan nilai-nilai Pancasila dalam praktik hidup sehari-hari. Tujuannya agar kita semua paham bahwa sila-sila Pancasila itu adalah satu kesatuan yang utuh. Nah, dari ini kita mulai pembelajaran penerapan nilai Pancasila di sekitar kita. Tujuan pembelajaran hari ini melalui apresiasi dan tanya jawab, peserta didik mampu menyebutkan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang benar. Yang kedua, melalui diskusi kasus singkat, peserta didik mampu menghubungkan minimal 2 nilai Pancasila dalam satu contoh perilaku sehari-hari yang dengan tepat. Yang ketiga, melalui LKPD, peserta didik dapat memilih tindakan yang mencerminkan pengalaman Pancasila di sekolah atau masyarakat dan memberi alasan secara logis. Yang keempat, melalui refleksi peserta didik mampu menyusun atau komitmen tindakan nyata untuk tindakan membeda-bedakan teman dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Nilai-nilai Pancasila yaitu diri mengenal dan memahami setiap sila dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu Pancasila? Nah, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi panduan dalam sikap, tindakan, dan interaksi sosial. Nah, Pancasila sebagai dasar dan pedoman hidup, peran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nilai Pancasila dalam kehidupan yaitu bersikap, bertindak, dan berhubungan. Nah, Pancasila dalam tindakan, contohnya praktik nilai Pancasila di sekolah dan di rumah. Sila pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, berdoa sebelum belajar atau melakukan kegiatan. Yang kedua, menghormati kebebasan beribadah teman. Yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, bersikap sopan dan menghargai hak orang lain. Yang kedua, menolong teman dan yang kesulitan. Ketiga, yaitu persatuan Pancasila. Nah, contohnya yang pertama itu
ada bangga menggunakan produk lokal. Yang kedua, menghormati perbedaan budaya dan menjaga kerukunan. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, contohnya berdiskusi dalam kelompok belajar atau kelas. Nah, kedua, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Nah, dari sila-sila berikut, menurut kalian, apakah ada tambahan contoh? Nah, sila pertama kan tadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contohnya apakah ada pendapat? Coba menghargai teman yang sedang beribadah. Nah, tahu, bagus. Nah, misalkan juga saya tahu. Ada kita membanding-bandingkan teman yang berbeda agama. Itu Nah, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contohnya yang pertama, berbagi makanan atau bantuan dengan teman dan tetangga. Yang kedua, menggunakan fasilitas umum dan aturan sekolah dengan bijak. Nah, apakah ada yang mau menambahi? saya Pak ada. Saya di lingkungan rumah, contohnya yaitu menghormati hak anggota keluarga. Terus ada di lingkungan sekolah, itu ada menghargai hasil karya teman yang sudah mencoba pelajaran tersebut. Ya, terus ada yang di lingkungan masyarakat. Yang di lingkungan masyarakat itu saling ikut gotong royong, menghormati hak tetangga, dan tidak merusak fasilitas umum. Terima kasih. Oke, baik, bagus. Nah, sekarang Pancasila itu bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman dalam bertindak dengan mengamalkan nilai-nilainya. Kehidupan kita menjadi lebih damai, adil, dan makmur. Sekarang kita mulai dengan kuis. Pertanyaan yang pertama, sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikap yang sesuai adalah, nah, menurut kalian sila Pancasila yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contohnya itu seperti apa? Ini yang kedua. Nah, berdoa sebelum belajar. Nah, kita cek jawabannya. Apakah benar? Nah, benar sekali. Pak. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, nilai kemanusiaan dalam Pancasila mengajarkan kita untuk, nah, kita pilihannya ada 3. A. Menolong teman yang kesulitan. B. Bangga menggunakan produk lokal. C. Berdoa sebelum belajar. Nah, Yang apa? Menolong teman yang kesulitan. nah, baik. Kita cek jawabannya. Nah, betul sekali. Ini Pak. Nah, kita lanjut. Pertanyaan ketiga, membantu teman yang kesulitan dan mematuhi aturan sekolah menunjukkan hubungan. Nah, yang A, sila pertama dan ketiga. Nah, yang B, sila ketiga dan keempat. C, sila kedua dan kelima. Nah, menurut kalian Apa? C. Sila kedua dan kelima. Nah, baik, kita cek jawabannya. Apa betul? Nah, betul sekali. Ya, Pak. Selanjutnya kita misalkan Ya. anak-anak tidakkan yang pada kasus ini masalah adalah masalah yang harus kita buka bersama. Kita perhatikan pada slide berikut. Nah, di dalam Pancasila nilai-nilai seperti religius, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan itu tidak berdiri sendiri, anak-anak. Semuanya saling berhubungan seperti nilai yang utuh. Sekarang mari kita lihat kasus nyata yang sering terjadi di sekolah. Kalau bacakan kartu kasus yang ada di layar
depan. Saya Pak, analisisnya yaitu di kelas 6 ada kegiatan kerja kelompok. Seorang teman sering tidak diajak bergabung karena berbeda kebiasaan dan lambat memahami tugas. Baik. Nah, sekarang guru minta kalian berdiskusi secara berpasangan dengan teman. Pak Guru akan membagikan LKPD mini ini. Tugas kalian adalah mengidentifikasi tindakan apa yang tidak sesuai dengan Pancasila, sila apa saja yang dilanggar, serta apa tindakan yang terbaik yang seharusnya dilakukan. Waktu diskusi kalian 3 menit. Mulai dari sekarang. Bagaimana masyarakat dan masyarakat adalah soal bukan kasus ini? Ya Pak, mau bertanya Pak. Ya. Bagaimana kalau ada teman? Pertanyaan yang bagus. Coba bayangkan kalian kalau kita membeda-bedakan teman, apakah kita sudah memperlakukannya secara adil atau dan manusiawi? Oh, berarti berhubungan dengan sila kedua tentang kemanusiaan dan sila kelima tentang keadilan ya Pak? Tepat sekali. Hubungan juga dengan sila ketiga tentang persatuan, karena juga kerja kelompok butuh kekompakan. Tuliskan alasan logis kalian di LKPD tersebut. Dari waktu diskusi kalian sudah selesai. Mari kita lakukan berbagi cepat. Siapa pasangan yang ingin menyampaikan hasil analisis LKPD-nya? Saya menerima Pak. Baik. Menurut kami, tindakan yang tidak sesuai meliputi tindakan tidak mengajak teman bergabung, membedakan teman karena perbedaan kebiasaan atau kemampuan belajar, serta sikap pasif kelompok lain yang membiarkan tanpa memberikan bantuan. Dan tindakan terbaiknya adalah mengajak teman tersebut bergabung dan membagi porsi tugas kelompok secara adil sesuai kapasitas kemampuannya, dibarengi dengan memberikan dukungan moral. Alasannya karena tiap insan memiliki kelebihan tersendiri dan kerja kelompok bernilai sukses jika seluruh komponen bersatu. Itu Pak. Betul sekali. Iya Pak. Siapa kalian sangat membeda-bedakan kebiasaan. Kita sudah mengamalkan nilai kemanusiaan, persatuan sekaligus keadilan secara bersamaan. Tidak terasa kita sudah penghujung sesi mikro ini. Siapa yang bisa membantu Bapak menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Pak. Jadi kesimpulannya kita harus mengamalkan nilai-nilai sila Pancasila yang saling berhubungan satu sama lain, tidak berdiri sendiri. Kita harus mengamalkan dengan tidak membeda-bedakan teman di kelas Pak. Itu untuk masyarakat. Iya Pak. Pak. Ingat anak-anak, Pancasila bukan hanya cuma dihafal, tapi diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Sekarang Pak Guru bagikan kertas kecil kasus sheet ini ke kalian, tolong lalu tulis satu komitmen nyata kalian dengan melengkapi kalimat mulai hari ini saya akan memperdalam pemahaman. Bagi yang sudah tuntas nanti bisa membaca pembelajaran menyenangkan hari ini dengan doa. Silakan Mas Yono bisa membimbing doa penutup. Terima kasih. Selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan berikut selanjutnya. Tetap semangat mengamalkan Pancasila. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.